Glosario. Yes. Hari ini episode kedua, season kedua. Yes. Kita ada bintang tamu. Siapa nih? Boleh dikenalin dulu siapa dong? Siapa? Coba memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Marco. Oh, namanya Marco. Cucu Marco. Jadi Marco ini adalah Siapa? Adik dari Kak Glory. Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, ini spesial nih. Spesialnya adalah karena Cucu Marco ini habis komen. Oh, ada request. Ada request ngebahas tentang kenapa sih ketawa? Oke. Ada request, beliau ini request bahas tentang peka dong. Oke. Bahas tentang apa? Oh ya, by the way teman-teman yang mau ikut gabung ke kita atau mau request topik juga boleh tulis di kolom komentar atau email ke email kita yang ada di Description. Oke. Oke. Bro, silakan pertanyaan pertama. Oke, lucu ya. Sebelum kita masuk ke dalam topik peka ini, kita tanya dulu sama Marco, kenapa sih minta ada topik peka? Nah, Kenapa nih? Peka ya. Jadi Gede ya. minta topik peka ini gimana ya? Umumnya sama ini sih, kayak kehidupan sehari-hari gitu kan. Kayak baik sama temen, baik sama keluarga, gitu kan. Bagi aku di masa-masa kuliah ini gitu kan, baik teman-teman tuh sebenarnya dari SMA gitu kan, kuliah itu kerasa kepekaan itu penting gitu loh di dalam kehidupan kan. Dalam arti peka itu kayak dalam kalau kita di sekolah, masa sekolah gitu kan, peka dalam arti kalau temen harus butuh apa kita harus lebih tahu apa yang dia lebih minati, apa yang dia lebih bisa. Jadi misalnya kalau misalnya ada kerja kelompok atau bikin project, kita bisa lebih bagi tugasnya bisa lebih enak sesuai masing-masing kemampuannya gitu yang punya. Dan itu kan orang gitu umumnya nggak peka gitu, kayak lu kerjaan ini gak ini ya, tapi belum tentu orang itu bisa gitu. Tapi kan kita sebagai teman yang apalagi teman dekat harusnya bisa lebih peka, dia tuh lebih condong ke arah mana, lebih jagonya kemana gitu kan. Jadi ketika dikasih tugas, dikasih tugas untuk project gitu kan, kita bisa lebih lancar gitu loh, kayak sesuai jobnya bisa inilah bisa dilakukan dengan baik gitu. Oke, kayaknya udah beres ya. Udah cukup. Udah cukup panjang ternyata. Oh gitu. Jadi peka di sini adalah fokusnya adalah ketika berkelompok, bersosialisasi tuh butuh kepekaan. Betul. Gitu. Gimana Mr. Sam? bagus. Oke. Oke. Tapi emang kalau misalnya, kita nanya juga dari Marco, dari Sam, dari Glow juga. Menurut kalian, emang peka itu apa sih? Terminologi peka sendiri itu apa sih? Benar, kalau menurut aku benar apa yang udah disampaikan Marco tadi. Kita bisa tahu kira-kira orang kebutuhannya apa. Atau misalnya ketika mungkin kita ngelihat kalau kayaknya nih lagi nggak baik-baik aja, mungkin kita bisa bantu, ada masalah apa. Nah kalau menurut Gloria sendiri gimana tuh? Oke, kalau dari aku pribadi peka itu adalah awareness. Itu arti lainnya. Oke, jadi kayak ketika peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain, terhadap ya misalnya dari tema kita yang kemarin sempat ada tentang beres rumah. Nah itu juga butuh kepekaan. Apakah kotor enggak nih? Nah itu butuh kepekaan. Dan kepekaan itu sesuatu yang menurut aku nggak bisa ada secara natural. Itu butuh dilatih. Betul. Itu menurut aku tuh kayak gitu, natural ya. Si kepekaan itu ketika kita tuh aware sama keadaan sekitar kita, sama manusia, sama alam, sama lingkungan, sama apapun di sekitar kita. Gitu dari Marco. What is peka? Peka itu menurutku ya simpel sih. Kita harus lebih
lebih tahu gitu loh ke lingkungan kita, apalagi kita sering ke lingkungan tersebut atau kepada orang gitu kan, kita apalagi sering ketemu orang itu. Menurutku orang yang sering ketemu gitu kan, kayak teman kita, pasti teman, baik teman kita ataupun kita, pasti kita tahu nih kebiasaan teman kita seperti apa, dia butuh apa, dia maunya gimana, kesukaan apa yang sering dia lakukan gitu kan. Untuk lingkungan kita tahu nih kalau jam segini perlunya apa gitu loh. Jadi juga kita nggak buang-buang waktu, oh kalau jam segini gue harus lakuin ini biar nanti gue nggak repot lagi gitu, biar tinggal misalnya untuk berangkat kuliah gue harus prepare dulu sebelum jamnya gitu biar nggak padat. Itu peka. Ya, iya. Oke. Contohnya. Tadi kan kita udah ngebahas tentang pekanya. Terus cara ngelatih pekanya nih, peka kata Glo kan tadi harus dilatih. Nah, caranya gimana Glo? Cara ngelatih peka itu ini nggak ada persiapan ya pertanyaan ini gimana. Jadi cara buat ngelatih peka sebetulnya adalah dari apa yang kita lakukan sehari-hari, itu kita coba untuk nggak cuek. Oke. Jadi latihan aku adalah coba melihat sesuatu di sekitar kita, apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya, oh lantai kotor, mau didiemin aja atau enggak? Kalau didiemin aja kita cuek, kalau kita kerjain kita semakin peka besok-besok. Oh karena udah biasa bersih, tiba-tiba kotor dan jadi lebih kerasa gitu. Kalau dari Mr. Sam gimana? Ya benar, harus mulai lebih sadar sama lingkungan. Apapun bentuknya, mungkin lebih, ya bisa dibilang lebih jalan lebih pelan buat menyadari suatu hal. Karena ketika kita jalan lebih cepat kan, kita nggak bisa ngelihat banyak hal kan, lebih blur pemandangannya. Nah kalau menurut Marco nih cara ngelatihnya gimana? Jangan banyak-banyak, dikit aja biar kita. Cara ngelatihnya itu aduh. Ya itu sih yang kayak tadi sama kayak Kak Glory. Ya apa, melatihnya itu dengan cara kita lihat sesuatu hal gitu kan, kita coba perbaiki gitu, dan kemudian hari kalau misalnya hal itu terjadi lagi, kita nggak harus suruh minta tolong orang atau nunggu waktu gitu kan, kita bisa perbaikin di waktu itu gitu. Oke. Coba kalau dari kalian sendiri, kalian tuh tipe orang yang peka apa enggak sih? Tergantung situasi dan kondisi ya. Beda-beda. Kadang mungkin bisa peka, mungkin kadang juga enggak gitu. Kalau Marco sendiri gimana? Sama, kadang aku pekanya tergantung kondisi ya. Jadi kayak kadang juga aku itu adalah waktu untuk peka, tapi aku kadang nggak peka gitu loh. Tapi kadang juga aku peka, cuman ya memang itu tadi nggak ya sesuai kondisi, nggak bisa diatur gitu loh kalau kepekaan aku sendiri ya gitu. Tapi gimana kalau ada statement laki-laki tuh nggak peka ya? Nah, sebagai laki-laki kan saya perempuan ya, saya selalu peka. Oke. Selalu peka. Nah menurut Marco gimana? Menurutku ya tentang laki-laki perempuan pekaan gitu kan. Enggak, laki-laki selalu Laki-laki nggak peka. sama selalu nggak peka. Menurutku gimana ya? Ada beberapa kasus kayaknya orang-orang umumnya laki-laki itu nggak peka gitu. Cuman perlu diketahui ya, kita bukan senayang ya gitu. Jadi kan, jadi kita kadang nggak tahu apa yang mau orang atau misalnya pasangan kita mau gitu kan. Kita kan nggak bisa lihat masa depan kan gitu. Masa sih? Yakin? Iya dong. Makanya kita kadang lakuin yang terbaik lah gitu loh. Kayak misalnya lagi bad mood temen atau pasangan, ya kita hibur. Ya kita nggak tahu sebenarnya apa yang lagi dirasain gitu, tapi ya lakukan terbaik lah gitu. Menurutku ya. Ya setuju, setiap orang pun pasti ada titik nggak pekanya. Iya. Makanya perlu juga kalau misalnya kita pengen sesuatu, ya harus diobrolin, disampaikan. Karena benar kata Marco tadi, kita semua bukan cenayang, bukan dukun, nggak bisa ngeliat. Bukan cucunya Mama Loren kan? Nah, ngomong tadi nih kan, Gloria udah kasih statement katanya cowok suka nggak peka, cewek peka. Nah, kenapa tuh bisa sepeka itu? Karena saya cenayang, nah balik lagi putar. Enggak, kalau menurut aku kenapa cewek lebih, mungkin karena cewek itu lebih sensitif kan. Oke. Lebih sensitif.
kalau cowok katanya lebih logika, kalau cewek tuh lebih feeling, lebih sensitif, iya perasa. Jadi kayak kalau misalnya misalnya apa yang misalnya contohnya misalnya pacar aku dia lagi bete, itu tuh aku langsung ngerasa, atau dia lagi nggak baik-baik aja ya, mungkin pacar aku bisa menjawab sendiri ya, itu tuh aku bisa langsung aku chat, are you okay, dia bilang aman-aman aja, tapi akhir-akhir bilang aku stres, bener. Iya betul. Lebih ngerasain aja, lebih sensitif sama keadaan, perubahan keadaan tuh lebih sensitif aja. Oke, jadi kuncinya karena lebih perasa, lebih sensitif. Tapi nih, menurut kalian apa solusi dari peka itu sendiri? Kalau misalnya peka, apa itu solusinya menurut kalian? Gimana tuh Marco? Oh, nggak peka ya Kok solusi. ngerasa kayak ditembak terus gitu ya mukanya kayak kaki. Jujur, kalau aku jujur ya, ini jujur kalau solusi kayak ngatasin nggak peka gitu, aku sendiri nggak tahu ya, karena aku sering gitu nggak peka sama orang. Kadang yang tadi aku bilang, kadang waktunya harusnya aku peka, aku nggak peka gitu loh. Nah kadang kan memang peka itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa diatur gitu kan, kapan harus kita peka. Kadang kita terlalu peka juga nggak bagus juga gitu, terlalu berlebihan kan, kita ngiranya orang itu kita butuh dukungan atau butuh kasih sayang, ternyata enggak kan gitu kan, takutnya kayak gitu loh. Kalau aku sendiri kadang kayak gitu, kadang aku berlebihan sama orang, jadinya aku gimana ya, berpikir bahwa udah deh biasa aja gitu loh, hidup ini dibawa biasa aja gitu. Kalau ada orang yang butuh, ya udah gue biasa aja, apa yang bisa gue lakuin gitu. Itu Mungkin sih. kalau terlalu peka banget nggak bagusnya, ntar ngeliat yang tidak terlihat kan terlalu peka. Betul. Itu serem sih. Iya. Mungkin. Oke, we don't know. Gimana bisa? Oke, kalau dari aku ya kepekaan itu benar harus dilatih dari hal-hal kecil. Cuma juga kalau misalkan memang kitanya belum bisa peka, nggak ada salahnya juga buat ditanya pengennya apa. Dan yang kita yang ngerasain yang pengen dipekain juga harus juga bisa ngebantu untuk kasih tahu pengennya apa. Nah dari dua sisi, dari situ biar bisa ngelatih kepekaan juga ngelatih keterbukaan. Gitu. Kalau Glory terakhir. Oke, untuk apa tadi pertanyaan? Forget everyone. Apa? Melatih kepekaan gitu. Bukan itu solusi. Kepekaan. Nah, solusinya adalah communication. Menurut aku it's all about communication. Misalnya kita kalau peka fokusnya adalah di kita bersosialisasi sama orang, kita tuh nggak pernah bisa expect ke orang lain. Kita nggak bisa menuntut ke orang lain, kayak kalau aku bilang dia langsung ngerti aku ngomong apa, kan nggak mungkin. Ya benar dong. Iya, benar. Ya kan, jadi kita tuh jangan expect orang mengerti kalau misalnya kita nggak ngomong. Jadi it's all about communication. Misalnya kalau aku bete, ya aku ngomong seperti aku kayak misalnya sama pacar aku selalu ngomong kayak kayaknya aku kurang suka deh kayak kamu kayak gitu. Karena daripada aku diem aja terus aku memendam, terus kayak orang kok nggak sadar ya, emang dia nggak sadar gitu. Jadi mendingan kita omongin. Terus kalau aku udah ngomongin dia ngerti maksud aku, ya udah, mau berantem mendingan berantem dibanding diem-dieman. Gitu. Jadi menurut aku adalah solusinya adalah it's all about communication. Gitu. Kita udah ngobrol-ngobrol soal kepekaan hari ini nih. Nah, next episode-nya bakal ada yang menarik lagi ya Kak Glo ya. Jadi Ditunggu. Tetap dengerin kita di Spotify dan di YouTube. setiap minggu bakal ada episode baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di Glosario. Bye. Bye. Terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih.